Doc, it's Barry. Halo Hamuna, hari ini Bangkang Movie akan berbagi alur cerita film dari Dr. Dolittle yang keluar di tahun 2021. Film ini bercerita mengenai petualangan Dr. Dolittle, dokter unik yang bisa berbicara kepada hewan, dan muridnya Stabin dalam menemukan pohon Eden, pohon keramat yang bisa menyembuhkan segala penyakit di dunia. Mampukah mereka menemukan pohon Eden tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe ya. Oh, good heavens! Scan diawali dengan mengenalkan sosok Dr. Dolittle. Dia adalah seorang dokter yang bisa bicara dengan hewan. Namanya pun menjadi terkenal. Dia sampai diundang oleh Ratu Inggris. Karena Ratu berterima kasih atas bantuannya, Dolittle mendapatkan sebuah cagar alam di mana dia bisa memelihara hewan di sana sepuasnya. Hidupnya dipenuhi kebahagiaan dengan Lily, seorang penjelajah. Namun semuanya berubah ketika Lily pergi berpetualang, namun tidak pernah kembali dari laut. Karena hatinya hancur, Dolittle menutup diri dari dunia luar. Stabin tidak suka menyakiti hewan. Karena itu keluarganya tidak suka dengan tingkahnya. Mereka ingin mengubah tingkahnya dengan mengajaknya berburu. Ketika akan menembak hewan buruan, dia meleset dan tak sengaja menembak seekor tupai. Keluarganya menyuruhnya untuk menyembelih tupai tersebut. Namun Stabin tidak sampai hati. Tiba-tiba seekor kakak tua bernama Polly menunjukkan jalan kepada Stabin ke cagar alam Dr. Dolittle. Stabin pun masuk ke dalam. Namun tak sengaja terkena jeratan yang dibuat oleh hewan di sana. Dr. Dolittle terkejut melihat ada manusia masuk ke cagar alam miliknya karena sudah lama tidak ada kunjungan dari manusia. Saat berada dalam jeratan, Stabin tak sengaja bertemu dengan Rose, orang yang merawat Ratu Birmingham, dan mendapat perintah untuk memanggil Dr. Dolittle karena saat itu Ratu Birmingham sedang sakit parah. Rose menolong Stabin turun dan bersama mereka pergi menemui Dolittle. Rose memberitahu Dolittle bahwa Ratu Birmingham membutuhkan bantuannya karena sedang sakit parah. Namun Dolittle yang sudah lama tak berhubungan dengan manusia menolak hal tersebut lalu mengusir Rose. Saat itu, Stabin masuk membawa tupai yang terluka. Dolittle tak bisa membiarkan hal tersebut lalu memutuskan menyelamatkan si tupai. Saat menunggu tupai diselamatkan, Polly si burung kakak tua tak sengaja mendengar pembicaraan Rose yang memberitahu Stabin bahwa cagar alam Dolittle akan diambil kembali oleh kerajaan jika sang Ratu Birmingham meninggal dunia. Polly lalu memberitahu Dolittle mengenai hal tersebut. Khawatir para hewan tak memiliki tempat tinggal, Dolittle akhirnya setuju memenuhi panggilan Ratu Birmingham. Stabin yang diusir karena Dolittle kesal, dia menembak si tupai, menolak pergi, dan sembunyi di bagasi kereta kuda yang digunakan Rose. Mereka pun berangkat ke istana Birmingham. Di sana Dolittle bertemu saingannya saat berkuliah dulu, yaitu Dr. Blair. Dolittle menyuruh anjingnya memeriksa keadaan ratu. Namun anjingnya bingung karena tak pernah mencium penyakit seperti itu. Dolittle lalu bertanya kepada cumi-cumi yang ada di dalam akuarium di ruangan ratu. Cumi tersebut memberitahu Dolittle bahwa ratu pingsan setelah minum sesuatu. Tak mendapat cukup jawaban, Dolittle menunjukkan buku daftar penyakit yang dirangkumnya kepada anjingnya. Sampai anjingnya berhenti di salah satu gambar yang memiliki bau sama dengan yang diciumnya dari ratu. Bunga nightshade dari Sumatera. Dan ratu akan meninggal jika tak dapat penawarnya sebelum gerhana matahari di tanggal 17 bulan itu juga.
Satu-satunya penawar bagi ratu adalah buah Eden dari tanaman pohon Eden, yang rupanya adalah buah legendaris dan belum ada satupun orang yang pernah melihatnya kecuali istrinya Lily yang sudah tiada. Doolittle memutuskan melakukan petualangan untuk menemukan bunga pohon Eden tersebut dan menyuruh belalangnya untuk bersembunyi di balik lukisan kamar ratu untuk mengawasi apa yang terjadi selama dia pergi. Doolittle juga meminta Rose untuk berjaga-jaga dan melarang ratu makan atau minum apapun dari orang yang ada di istana. Stabin ingin ikut dengan Doolittle, namun dilarang. Stabin yang sedih pun akhirnya pulang ke rumah. Saat sedang mengunci diri di kamar, Polly dan teman-temannya menjemput Stabin karena mereka menyukai kepribadian Stabin yang mereka rasa sama seperti Doolittle. Mereka pun segera pergi untuk menyusul kapal Dr. Doolittle. Namun terlambat beberapa detik. Tak patah arang, mereka menggunakan jembatan yang akan dilalui oleh Doolittle. Akhirnya Stabin pun berhasil naik ke kapal. Doolittle marah kepada Polly yang dianggapnya melanggar kewenangannya karena mengajak Stabin ikut. Namun menurut Polly, Doolittle memerlukan komunikasi dengan manusia agar bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Mau tak mau, Doolittle pun menuruti keinginan Polly. Lord Bechley memerintahkan Dr. Blair untuk menyingkirkan Doolittle di perjalanan agar tak dapat kembali ke istana Birmingham membawa buah Eden. Ternyata Lord Bechley lah yang telah meracuni Ratu Birmingham. Di tengah jalan, Stabin semakin memahami cara hewan berbicara. Suatu hari, mereka diserang oleh Dr. Blair yang membawa kapal perang Inggris. Doolittle pun terpaksa masuk ke air untuk meminta bantuan Paus agar mau menarik kapal mereka dan bisa lari dari kejaran kapal Inggris. Namun tali pengaman Doolittle terputus ketika Doolittle berada di dalam air. Untung saja, Stabin cekatan menyelamatkan Doolittle. Akhirnya mereka selamat dari serangan kapal Inggris. Mereka pun berniat pergi ke Monteverde, tempat kelahiran Lily, mantan istri Doolittle. Karena buku harian Lily mengenai pohon Eden dipegang oleh ayahnya sekaligus raja di Monteverde tersebut, Raja Rosuli. Namun mereka tak bisa sembarang masuk karena sejak kematian putrinya, Doolittle dilarang menampakkan diri di Monteverde. Doolittle hanya pergi berdua dengan Stabin agar dapat menyelinap. Doolittle juga punya jalan rahasia untuk masuk ke istana Monteverde yang digunakannya dulu. Namun ternyata jalan itu sudah dipasang jeruji besi. Stabin menawarkan diri pergi karena tubuhnya kecil dan bisa melalui jeruji besi tersebut. Ia pun dibantu capung yang dimintai tolong oleh Doolittle. Stabin masuk ke kamar Rosuli. Namun ternyata ia tertangkap basah oleh Rosuli. Begitu pula Doolittle yang ditangkap pengawal Rosuli. Doolittle dijebloskan ke dalam penjara dan Stabin dibawa ke istana untuk berpesta karena Rosuli berhasil menangkap Doolittle. Rosuli menyuruh harimau peliharaannya, Barry, untuk menyantap Doolittle. Ternyata Barry punya dendam terhadap Doolittle karena Doolittle meninggalkannya setelah merawatnya untuk lari dengan Lily. Saat berpesta, Stabin melihat capung yang mengantarkannya ke kamar Rosuli. Stabin meminta tolong capung tersebut agar memberitahu Lily bahwa Doolittle dalam bahaya. Lily pun segera pergi dengan kawanannya untuk menyelamatkan Doolittle. Namun Lily tak cukup kuat untuk menahan Barry. Saat Barry akan melahap Doolittle dan Polly, Cek, si gorila pun merusak jeruji dan menahan Barry. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Barry, si harimau, dan Cek, si gorila. Dan ternyata Cek berhasil menang dengan kuncian yang ia pelajari saat nonton UFC. Doolittle pun berhasil kabur dari penjara. Stabin berhasil mencuri
buku harian Lily saat Rasuli dan semua orang di istana lari mendengar ledakan yang dibuat oleh Cici si beruang kutub. Namun saat tiba di dermaga menemui Doolittle, ternyata Doolittle sudah ditangkap oleh Dr. Blair dan pasukannya. Dr. Blair lalu mengambil buku harian Lily dan pergi setelah menghancurkan kapal Doolittle agar Doolittle tak bisa mengejar mereka. Doolittle pun merasa putus asa dan kehilangan semangat untuk menemukan pohon Eden. Dia menyuruh Stabin pergi beserta kawanan hewan dan ingin ditinggal sendirian. Dia bahkan marah kepada Stabin yang mencoba menyinggung hal mengenai almarhumah istrinya dan memberitahu bahwa menemukan pohon Eden adalah impian terakhir istrinya yang ingin ditunaikan oleh Doolittle. Rasuli tak sengaja mendengar hal itu dan akhirnya sadar betapa Doolittle sangat sayang kepada putrinya. Rasuli memutuskan membantu Doolittle untuk mewujudkan impian terakhir putrinya dan memberi sebuah kapal jelek untuk menyusul Dr. Blair. Doolittle kembali meminta bantuan para paus untuk mencari tahu keberadaan kapal Dr. Blair. Tibalah mereka di Kepulauan Baffling, tempat pohon Eden berada. Namun Dr. Blair sudah lebih dulu tiba di lokasi. Meski mereka masih tak bisa menemukan di mana pohon Eden tersebut. Doolittle dan Stabin pergi lewat jalur belakang. Mereka pun tiba di sebuah gua. Doolittle tak sengaja menyentuh batu rubah api yang menyala ketika disentuh. Namun mereka jadi ketahuan oleh Dr. Blair. Dr. Blair memberi kesempatan terakhir bagi Doolittle memberitahu di mana pohon Eden berada. Namun Doolittle benar-benar tidak tahu keberadaan pohon Eden tersebut. Dr. Blair yang marah menyatakan akan menemukan sendiri dan menghempaskan tombak ke tanah. Tapi tanah tiba-tiba menyala berwarna merah dan suatu sosok besar yang bertengger di atas gua tiba-tiba terbangun. Seekor naga ternyata menjaga gua tersebut. Naga tersebut pun menyerang mereka semua yang berada di dalam gua. Pasukan Dr. Blair pun melarikan diri, bahkan Dr. Blair sendiri. Doolittle yang ingin lari, namun Cici terjebak ekor naga tersebut. Saat ingin menyelamatkan Cici, Doolittle ditangkap oleh naga tersebut. Doolittle langsung tahu bahwa naga tersebut sedang sakit. Meski menawarkan akan mengobatinya, namun si naga menolak karena menurutnya manusia itu egois dan hanya menginginkan buah Eden yang dia jaga. Doolittle kembali merayu si naga agar mau diobati. Si naga tetap menolak dan menyuruh Doolittle dan teman-temannya pergi. Si naga yang memang dalam keadaan tidak baik akhirnya tersungkur karena tidak kuat lagi. Doolittle bisa saja pergi tanpa memutuskan menolong si naga. Mereka pun bekerja sama untuk menyembuhkan si naga yang ternyata menderita sembelit parah karena menelan berbagai benda keras. Dengan pertolongan teman-temannya, Doolittle akhirnya bisa mengeluarkan semua benda yang menyumbat saluran pencernaan si naga. Si naga yang berterima kasih atas bantuan Doolittle memutuskan menolongnya menemukan pohon Eden yang ternyata tertutupi oleh air terjun di gua tersebut. Doolittle pun berhasil menemukan buah Eden dan meletakkan kenang-kenangan dari Lily di pohon Eden tersebut. Tibalah hari ke-17 dan benar, terjadi gerhana matahari. Istana Birmingham menganggap bahwa sang ratu tidak akan bertahan lebih lama dan sudah pasrah mengenai takdir sang ratu. Namun Doolittle pun tiba dengan teman-temannya. Lord Badgley yang terkejut dengan kedatangan Doolittle menyuruh pasukan Inggris menangkap Doolittle dan kawanannya karena takut ratu sembuh. Namun mereka berhasil menghindar dan meneteskan air dari buah Eden kepada sang ratu Birmingham. Sang ratu pun akhirnya sadar. Saat Lord Badgley akan pergi, si belalang yang ada di belakang lukisan di kamar ratu memberitahu Doolittle bahwa Lord Badgley lah orang yang telah meracuni sang ratu. Dan racun tersebut disimpan di saku pakaian Lord Badgley. Lord Badgley pun dijebloskan ke penjara.
Dan cagar alam Doolittle tidak jadi ditarik serta dibuka kembali bagi orang banyak, karena sekarang Doolittle sudah sembuh seperti sedia kala. Bagaimana alur cerita film Doolittle-nya? Apakah kalian suka? Kalau kalian suka, jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe ya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum.